Ashabul Kahfi. Mereka tidur 309 tahun demi menjaga iman. Di masa itu, dunia dipenuhi kezaliman. Di sebuah kerajaan kuno, seorang raja mengaku sebagai Tuhan. Ia menentat semua rakyat tunduk. Siapa yang menolak, akan dihukum mati. Kota itu penuh patung, penuh ritual, penuh ancaman. Tak ada tempat untuk menyebut nama Allah. Tapi, di tengah kegelapan itu, muncul cahaya kecil. Sekelompok anak muda. Bukan ulama, bukan nabi. Hanya, pemuda biasa. Tapi mereka punya sesuatu yang luar biasa, keberanian untuk percaya ketika tekanan semakin kuat, mereka tak punya pilihan. Mereka melarikan diri. Meninggalkan keluarga, rumah, dan kenyamanan. Mereka hanya membawa iman dan harapan. Mereka menemukan sebuah gua tua. Di sanalah mereka berlindung. Di sanalah mereka bersujud, menangis, dan berdoa. Ya Tuhan kami, berilah kami rahmat dari sisi mu, dan sempurnakanlah petunjuk bagi kami dalam urusan ini. Quran Surat Al-Kahfi, 10, lalu, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tuhan menidurkan mereka. Bukan sehari, bukan seminggu, tapi 309 tahun. Ya, 3 abad lebih. Matahari terbit dan terbenam ratusan kali. Dinasti berganti. Dunia berubah, tapi tubuh mereka tetap utuh. Mereka tidur, seolah waktu tak menyentuh. Dan ketika akhirnya mereka bangun, mereka kira hanya tertidur sebentar. Berapa lama kita tidur? Tanya salah satu dari mereka. Sehari, atau setengah hari, jawab yang lain. Salah satu dari mereka dikirim keluar untuk membeli makanan. Tapi ketika dia sampai di pasar, semua terasa asing. Bahasanya, uangnya, wajah orang-orang, semuanya berbeda. Dan ketika dia mengeluarkan koin, pedagang memandangnya dengan heran. Ini koin kuno, dari 3 abad yang lalu. Dunia sudah berubah. Raja Kijamai Tiu sudah lama mati. Kota yang dulu memusuhi mereka, kini memuliakan nama Allah. Perjuangan mereka tidak sia-sia. Iman mereka telah menembus zaman. Mereka mungkin tertidur 309 tahun. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sedang tertidur? Tidur dalam kesibukan dunia, dalam scroll media sosial, dalam mimpi tentang popularitas. Sementara iman kita diam-diam makin tipis, makin sunyi. Hari ini, kita tak dilarang menyebut nama Tuhan. Tapi kita dibuat malu jika terlalu religius. Kita tak diangkat pedang. Tapi ditertawakan jika tak ikut tren. Kita tak dipendera. Tapi merasa terasing hanya karena ingin taat. Padahal, Ashabul Kahfi bukan sedang melawan pasukan. Mereka sedang melawan rasa takut, rasa sendiri, rasa ditinggalkan dunia. Dan tahukah kamu kenapa Allah abadikan cerita mereka dalam Al-Quran? Karena Allah tahu, akan ada generasi yang butuh inspirasi bukan dari kekuatan otot, tapi dari kekuatan hati. Generasi yang haus akan keteguhan. Di tengah dunia yang terus berubah. Dunia yang menganggap iman sebagai pilihan terakhir, padahal ia seharusnya yang pertama. Kamu tahu, gua itu bukan sekadar tempat mereka tidur. Tapi simbol, bahwa terkadang kita perlu menepi untuk menemukan kembali arah. Bahwa menyendiri untuk memperbaiki iman, bukan berarti kamu lari dari dunia, tapi kamu sedang menjaga dirimu dari dunia yang bisa merusakmu. Karena lebih baik sendiri dalam kebenaran, daripada ramai dalam kesesatan. Mungkin kamu sedang merasa sendiri. Mungkin kamu lelah jadi berbeda. Tapi percayalah, Ashabul Kahfi juga merasa seperti itu. Tapi lihat apa yang Allah lakukan. Allah jagakan mereka, Allah angkat kisah mereka. Dan Allah abadikan nama mereka dalam kitabnya, untuk selama-lamanya. Dunia saat itu berubah. Kota yang dulu menyembah berhala, kini menyebut nama Allah. Kekuasaan berganti. Peradaban pun bergeser. Tapi, iman mereka tetap. Tak tergerus zaman. Tak berubah wala dunia berubah. Dan kini, kita hidup di zaman yang jauh berbeda. Tapi tantangannya masih sama. Apakah kita cukup kuat untuk tetap beriman, di saat semua orang memilih sebaliknya? Hari ini, gua tempat perlindungan itu bisa jadi hatimu. Ketika kamu memilih diam di tengah keriuhan dunia. Ketika kamu mematikan notifikasi, agar bisa mendengar suara jiwamu sendiri. Ketika kamu menangis diam-diam karena ingin kembali ke jalan yang benar. Kamu mungkin tak dikenal dunia, tapi Ashabul Kahfi pun dulu, hanya sekelompok pemuda yang melarikan diri. Dan kini, Allah abadikan nama mereka dalam kitabnya. Jadi, bagaimana dengan kamu? Maukah kamu bangun dari tidur yang panjang? Maukah kamu kembali ke gua mu, tempat kamu bisa memperbaiki hati? Maukah kamu jadi generasi yang menjaga iman, bukan hanya dengan lisan, tapi dengan pilihan dan tindakan? Jangan pernah anggap dirimu terlalu kecil. Karena pemuda yang memilih iman,
bisa mengalahkan seluruh kekuasaan. Jangan pernah pikir perjuanganmu sia-sia. Karena satu doa dalam gelap, bisa membangkitkan cahaya untuk ratusan tahun ke depan. Dan jangan pernah takut jika kamu sendirian. Karena terkadang, justru Allah sedang menyiapkan sejarah melalui langkah kecilmu. Kamu tidak butuh dunia untuk setuju dengan kebenaranmu. Cukup Tuhan yang tahu bahwa kamu sedang berjuang. Maka bangunlah, jaga imanmu. Karena seperti Ashabul Kahfi, kamu pun sedang ditulis dalam ceritanya. Dan demikianlah kami pertemukan mereka kembali dengan manusia agar mereka mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Quran Surat Al-Kahfi, 21. Jika kisah ini mengetuk hatimu, mungkin ini bukan sekedar cerita, tapi pertanda bahwa sudah waktunya kamu jadi pahlawan dalam kisahmu sendiri. Karena iman itu tidak pernah kuno, ia hanya sedang menunggumu untuk bangun. Tulis di komentar, apa, gua, yang ingin kamu masuki untuk menjaga imanmu hari ini? Dan apa yang akan kamu ubah, mulai sekarang? Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke temanmu. Siapa tahu, ada yang sedang hampir menyerah, dan butuh kisah ini untuk bangkit.